Minggu lalu kita cerita bahwasanya structure dalam bahasa Inggris, kata kalimat dalam bahasa Inggris bisa dibagi menjadi structure of modification, predication, complementation, and coordination. Minggu lalu kita diskusi sedikit tentang modification. Minggu ini kita akan diskusi tentang structure of predication, and in the following weeks, we will discuss about structure of complementation and coordination. Pada dasarnya yang kita sebut sebagai structure of modification itu adalah kata-kata misalkan dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai dan menerangkan dan diterangkan. Jadi misalkan pada kata-kata fake love, satu lagu, judul lagu dari BTS, maka fake di situ adalah bagian yang menerangkan dan love itu bagian yang diterangkan. So nanti juga ada diskusi lagi tambahan terkait immediate constituents. Lain itu adalah bahwasanya setiap struktur itu bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, disebut sebagai immediate constituents, dan kemudian and then subdivided into ultimate constituents. Jadi yang dimaksud immediate constituents itu adalah constituents di bawahnya sentence. Kemarin saya contohkan kata per katanya, seperti fake love itu berarti fake and love itu adalah dua immediate constituents. Tetapi nanti akan diskusi sedikit, nanti ada pendapat berbeda dari Radford terkait apa itu immediate constituents. Nanti saya sampaikan. Terus ada dua video yang saya share, harapannya teman-teman sudah sempat nonton video tersebut. Dan diskusi terkait structure of modification. Structure modification itu terdiri dari head dan modifier. Head itu merupakan bagian yang terpenting, sementara modifier itu adalah bagian yang menerangkan. Dalam contoh beautiful girl and handsome boy, girl and boy itu merupakan head-nya. Sementara rumah tangga dan ular tangga ini agak sulit untuk dibagi ke dalam head and modifier, walaupun mereka ini merupakan phrase karena pada dasarnya mereka memiliki makna yang agak idiomatik sehingga agak sulit dianalisis berdasarkan sintaksis tadi. Terus next modifier, head and modifier, head-nya itu bisa berupa 5 bentuk ini, kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan serta preposition. Sementara modifier itu jumlahnya lebih terbatas. Kemarin kita sempat diskusi sedikit bahwasanya jenis modifier itu pokoknya sesuatu yang bisa membantu mengubah atau memodifikasi makna, memberi kualitas yang berbeda, jumlah, mengubah, dan mempengaruhi makna yang ada dari head tersebut. Jadi kemudian kita mapkan sedikit bahwasanya modifier itu bisa dibentuk misalkan kata benda, bisa disifati atau bisa diubah oleh adjektif dan noun. Tapi kemudian pada penjelasan lebih detail kita akan melihat bahwasanya kata benda bisa dimodified oleh 5 atau 6 aspek lainnya, misalkan termasuk adjektif, noun, terus kata benda, kata kerja, verb, terus kemudian preposition, and so on. Baik, kita hari ini akan melanjutkan diskusi yang kedua, yaitu terkait dengan structure of predication. Nah, tadi saya sempat minta teman-teman untuk mencari sedikit-sedikit mencari tentang apa itu structure of predication, verb, and predicate, semacam itu. Ini akan cukup membantu kita nanti ketika diskusi karena sinteks itu agak padat diskusi di awalnya. Jadi kita akan melihat sedikit beberapa aspek teoritisnya dulu. Terus habis itu baru kemudian kita sambil tambahkan sedikit praktiknya nanti di belakang. Tapi untuk analisis yang model semacam tree diagram itu tidak kita lakukan untuk pertemuan kali ini, tapi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Right, oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita diskusi terkait minggu lalu? Any question?
Tidak ada ya, baik. Tidak ada pertanyaan, kita akan diskusi sedikit. Minggu lalu kita lumayan ada beberapa partisipasi teman-teman yang saya catat, which is really good and interesting. Saya harap hari ini juga teman-teman bisa berpartisipasi juga dalam diskusi kita. Pertama, diskusinya adalah terkait structure of predication. Yang pertama itu kita mengenal predication dalam bahasa Indonesia, ada predikat. Pada dasarnya maknanya hampir sama, cuman nanti pada penerapannya mungkin akan sedikit berbeda dalam bahasa Inggris. Ini last week notes tambahan yang saya sampaikan tadi. Untuk sebagai tambahan, struktur sintaksis dalam satu kalimat itu bisa ditambahi juga penjelasan lebih lanjutnya. Oleh Radford tahun 2006 itu dia menambahkan headedness principle sama binarity. Yang dimaksud dengan headedness principle itu bahwasanya setiap struktur itu harus ada kepalanya. Jadi seperti ular, dia ada kepalanya. Kalau kepalanya diputus, maka bagian belakang-belakangnya itu tidak lagi signifikan ataupun tidak lagi bisa berisi informasi penting untuk mendukung itu. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua adalah binarity principle. Binary, what is called binary? Yang dimaksud dengan binary itu apa biasanya? Maksudnya apa binary itu? Silakan. Kalau Anda dengar kata binary itu apa? Ada yang ingin nambahin? What is binary? What is a binary? Kalau teman-teman dengar binary, silakan. Mas Sigit. Ya, Ninda. Sir, according to Oxford Dictionary, binary is consisting of two parts. Okay. With a binary, with a by itu ada dua. Jadi secara umum, when we say about or when we think about binary composition itu berarti satu komposisi yang terdiri dari dua bagian. Bisa jadi bagiannya sama persis, bisa jadi berbeda. Yang penting terdiri dari dua bagian, biasanya semacam itu. Jadi menurut Radford itu bahwasanya setiap struktur dalam sintaksis itu pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua pecahan semacam ini. Semuanya bisa dipecah menjadi dua karena akan pasti ada satu yang bagian penting dan satu bagian tambahan. Nah, itu pasti kan dipecah menjadi dua. Makanya dia prinsipnya binary principle. Binarity principle, sorry. Ini contohnya misalkan, tambahan lagi. I see as a constituent immediately beneath the sentence or clause. Jadi ketika kemarin saya bilang bahwasanya menurut Barton Roberts yang dimaksud dengan IC immediate constituent itu adalah konstituen yang ada di bagian bawah yang bentuknya perkata-perkata. Kalau Radford menambahkan bahwasanya nggak selalu demikian. Jadi kalau misalkan ada sentence itu nanti dipecah menjadi dua bagian atau tiga bagian, misalkan dua bagian subjek dan predikatnya, maka bagian subjek itu merupakan IC, immediate constituent. Predikat itu juga IC, immediate constituent. Nah, nanti kalau dipecah lebih lanjut lagi ke bawah sampai detail, sampai level kata, baru dia disebut ultimate constituent. Kalau itu stepnya banyak. Tetapi kalau misalkan hanya semacam kata tadi, semacam kata fake love tadi, itu kan cuma dipecah jadi dua, maka fake dan love itu masing-masing menjadi constituents. So, constituent depends on the structure. If you have a phrase, so just below the phrase, satu step di bawahnya phrase itu merupakan immediate constituents. Tetapi kalau Anda punyanya sentence atau clause, maka bagian pecahannya dibagi dua, dibagi seterusnya kayak gitu, itu merupakan immediate constituent. Jadi pada contohnya, pada kalimat I love you, kita melihat prinsip binarity di sini. Ada subjek sama verb phrase. Subjeknya I, terus verb phrase-nya love you.
Terus kemudian lebih lanjut lagi, prinsipal yang kedua adalah headedness. Prinsipal itu adalah bagian penting, bahwasanya setiap kata itu, setiap syntactic structure itu ada bagian yang dia itu lebih penting. Jadi semacam itu. Contohnya kalau dalam kata love you ini, kira-kira bagian yang terpenting love atau you? Oh, sir. Love, oke, Firda, Ninda. Baik, menurut Firda dan Ninda tadi yang terpenting adalah love. Benar, ini merupakan verb phrase. Ketika verb phrase itu yang terpenting adalah verbnya dulu. Jadi nanti Anda akan melihat bisa jadi berbeda, misalkan fake love semacam tadi, maka love yang terpenting. Karena itu strukturnya bentuknya modifikasi. Tetapi pada model seperti ini, model apa ini ya, subject plus verb phrase ini, yaitu model predication semacam ini, maka yang penting itu adalah verbanya. Jadi semacam itu. Itu juga yang kemudian bisa jadi tambahan, bahwasanya dalam statement semacam ini, subject plus verb phrase pada kata I love you, misalkan dalam satu sentence, I love you, itu menurut Anda yang terpenting itu I atau love you-nya? Gimana, Sarah? I-nya, sir. I? Sorry. Oke, menurut Sarah yang penting adalah I. Terus ada pendapat yang sama atau yang lainnya? Silakan. Ada tambahan pendapat lain yang mungkin berbeda? Silakan. Semuanya sama? Sebentar. Baik, pada semacam ini, kalau pendekatannya orang pragmatik, maka kita akan melihat penggunaannya, bagian mana yang dia tekankan. Misalkan pada kata I love you itu dia mau menekankan apanya, you-nya, love-nya, atau I-nya. Tetapi kalau menurut sintaksis, penekanannya itu terlihat dari strukturnya. Karena I love you itu menggunakan struktur predication, predication itu yang terpenting itu adalah bagian yang predikatnya, yaitu love you-nya di situ. Nah, kalau misalkan strukturnya itu bentuknya yang modification, bagaimana yang sebelumnya ada nggak contohnya ya? Sebentar. Oh, nggak ada di sini. Misalkan semacam contoh tadi, fake love tadi, maka memang yang terpenting itu adalah bagian love-nya, karena itu head-nya. Jadi structure of predication itu titik tekannya itu, bagian emphasize-nya itu ada pada predikatnya. Sementara misalkan pada modification yang kita minggu lalu pelajari, itu biasanya munculnya di frasa. Kalau modification itu bagian terpentingnya itu ada pada head-nya. Dan head itu bisa di depan, bisa di belakang, tergantung struktur katanya ataupun kalimatnya. Terus so we comes to this point, bahwasanya tadi kita mungkin agak masih sedikit bingung terkait. Jadi sebenarnya predikat itu apa kayak gitu. So the same question would be addressed to this class as well. Kira-kira menurut teman-teman, jadi predikat itu apa setelah kita tadi belajar tadi barusan? Misalkan pada kata I love you itu merupakan predikat. What do you think about predicate? I think predicate is
The action that the subject do. Sorry. Okay, action that the subject do. Thank you so much, Erica. Ada lagi yang bisa menambahkan? What do you think about sir. predicate? Ya, silakan. The part of sentence or clause containing a verb and stating something about the subject. Oke, thank you Dela. Jadi bagian dari sentence yang containing a verb. Sebentar, saya catat dulu biar bisa buat catatan kita. Oke, part of sentence. Apa tadi Dela? Or clause that containing a verb. Containing a verb. Kalau Erica tadi gimana? Bisa dicatat? What the subject does. What the subject does. Action-nya ya. Yeah, what the actions that the subject does. Yes. Oke, baik. Ada banyak definisi lain. Silakan. Ada yang mau pulling another definition? Kira-kira apa lagi? Yes, sir, right. Ya, silakan Anda. So predicate is a part of sentence containing a verb that makes a statement about the subject. Oke. Sentence containing verb in the part of sentence. Nggak muncul ya di temannya teman-teman. Wait a second. Part of sentence containing verb yang explaining the subject. Okay, Sarah, do you have something to add? Yes, sir, I have something to add. So predicate, I think like a part of sentence and tell us what is done to the subject, something like that. Okay, so quite similar to what Erica as well. So part of sentence. Oke, baik. Itu tadi beberapa definisi. Sebentar, nggak kelihatan. Okay, for some reason I cannot show your answer. I don't know why. Mas Sigit, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Based on the semester 2, sir, predicate is constituent that it can be structure of modification prediction, predicate, and then the structure of the complementation predicate. And the last one is that structure of coordinate predicate, sir. So it is like constituent, sir. Like constituent, okay. Thank you. Okay, I'm typing your answers in this part, but I don't know. Firda, do you want to add something? I think predicate is the part of sentence that gives information about the subject, sir. Oke, baik. Jadi pada dasarnya beberapa definisi tadi hampir sama. Firda juga ini. Part of sentence we describe what the subject does, ataupun containing a verb. Jadi kata kunci kita itu, sebentar, saya highlight ini aja, agar lebih mudah. Jadi kata kunci kita itu pada verb ini tadi. Wait a second. Atau the subject does, part of sentence, terus kemudian verb tadi, and also the constituents. Ya, pada dasarnya yang teman-teman sampaikan tadi, I do agree with this. I do agree with your comments, and let's compare it with what Redford suggests here. Just a second.
So Radford itu suggest bahwasanya predicate itu adalah proses di mana yang dimaksud dengan predication ya. Misalkan yang kita maksud dengan predication itu ketika predikat itu ditempelkan ke subjek, terus kemudian dia bisa membentuk sebagai satu proposition. Proposition itu can be any ideas, can be information, or action. Jadi misalnya kalau kita membicarakan fungsi kata, actionnya, ataupun makna tertentu yang ada dalam satu sentence yang hubungannya erat dengan subjek. Jadi ilustrasinya kalau Radford itu membuat ilustrasi simpel semacam ini. Kalau subjek itu adalah what is it about, what is this atau what something. Kalau misalkan predikat itu what is something about that thing. Jadi sesuatu sekitarnya atau seputar sesuatu tadi. Jadi kalau misalkan I love you itu sesuatunya itu adalah saya sebagai subjek, maka predikatnya itu love you itu adalah something about I tadi. Jadi sesuatu terkait sesuatu yang itu tadi. Itu agak membingungkan sedikit. Makanya saya nggak begitu menyarankan memakai buku Radford ini, agak berat bahasanya. Dia sangat detail menjelaskan, tapi to some extent sometimes it's a bit confusing. Jadi, for example, I give an example here using my name, Nanang likes pecel. In this case, the property of liking pecel is said to be predicated of Nanang. Jadi ini merupakan predikatnya dari Nanang tadi. Pada bagian ini yang terpenting itu merupakan predikatnya, likes pecel rather than the subject. And then, this predication process attaching Nanang and likes pecel form a proposition. Jadi kita membentuk satu proposisi di mana ada informasi bahwasanya si A menyukai pecel, semacam itu. Jadi proposisinya berupa informasi di situ. Bisa jadi proposisinya itu berupa implicit meaning atau berupa hal yang lainnya. Jadi itu depending on your ideas. Terus ada tambahan lagi, bahwasanya basic structure-nya itu kan subject sama predicate. The question would be whether the subject and predicate itu selalu semacam ini, atau bisa jadi berbeda. Maksudnya bisa nggak dihilangkan salah satu? What do you think? Silakan. Subjek plus predikat dalam structure of predication itu wajib ada semacam itu, persis terus seperti itu, atau bisa jadi hilang salah satu. What do you think? Silakan. Ada yang punya ide? May I, sir? Yes, please. I think in the predications must be subject and predicate, because if there is no one that explain it, I think will be make reader confusing about what something that tells about. Oke, baik. Harus ada subjek sama predikatnya, betul. Karena subjek sama predikat itu saling melengkapi. Adanya subjek itu sebagai tema dalam satu bagian itu. Sementara predikat itu something revolving, muter, dia itu sesuatu yang ada di sekitar si subjek yang bisa menjelaskan subjek itu. Jadi seperti Anda dengan pasangan Anda itu saling melengkapi. Nah, itu semacam itu subjek sama predikat. Cuman kita tidak membicarakan mana yang bagian yang paling penting dalam yang tadi hubungan tadi. Tapi pada dasarnya seperti itu. Kita disebut sebagai hubungan itu karena ada dua komponen yang bersamaan tadi. Jadi pada dasarnya itu saling melengkapi antara subjek sama predikat itu. Walaupun di sini dalam kajian structure of predication, posisi predikat itu lebih penting daripada subjeknya. Thank you, Erica. So
basically the relationship can be different. For example, dalam kata misalkan go away, Anda minta seseorang untuk pergi, go away, atau take away the garbage, kayak gitu. Atau itu yang paling mudah, imperatif semacam itu, kata-kata perintah semacam itu. Kita akan melihat bahwasanya subjeknya di sana itu dilesapkan, hilang, tidak kelihatan. Subjeknya itu hanya implisit saja. Nah, ini memungkinkan dianalisis secara analisis structure of predication, karena walaupun subjeknya tidak kentara, pada dasarnya kalimat itu sendiri sudah memiliki makna subjek. Jadi sudah ada informasi terkait subjek yang ada di situ, walaupun tidak kelihatan secara langsung di sana. Jadi bisa jadi predikat itu bisa jadi bentuknya single word semacam tadi, go, out, kayak gitu. Out itu bahkan kalau misalnya kita bilang out itu kan bukan verba. Itu sebenarnya out itu kan preposisi saja. Jadi tapi kita bisa menggunakan itu. Atau misalkan Anda ada apa ya, bantu teman Anda parkir mobil kayak gitu dalam bahasa Inggris. Walaupun itu akan, kalau orang bule mungkin akan bingung, misalkan left, right, kayak gitu, dan seterusnya. Atau misalnya Anda minta satu up, down, kayak gitu. Itu kan agak bingung ketika mereka mendengarkannya. Tetapi itu bisa digunakan pada dasarnya sebagai di structure of predication ini. Tidak berarti bentuknya itu selalu verba. Bisa jadi itu bentuknya adalah verba, atau bisa jadi kata single word lainnya, atau yang menemani function words. Bisa jadi frase semacam go out, atau take off, back up, and so on, hang on, kayak gitu, dan seterusnya itu. Atau bisa jadi bentuk-bentuk lain semacam syntactic structure, semacam modification, complementation, atau coordination. Jadi hubungannya structure, syntactic structure itu tadi ada 4 structure tadi, modifikasi, predikasi, complementation, sama coordination itu sebenarnya confusing kalau dalam sinteks, kajian sinteks, karena mereka ini campur jadi satu, tumpang tindih bentuknya. Bisa jadi modification, structure of modification itu bertempat pada predikat tadi. Jadi itu yang agak membingungkan. Ini tambahan lain dari definisinya Radford. Predikat itu bisa memiliki verb komponen yang di awal tadi, yang sebelumnya ini tadi, dia tidak spesifik menyebut bahwasanya predikat itu harus verb. Tapi yang di bagian kedua ini, Radford dia lebih spesifik menyebut bahwasanya predikat itu ada komponen verbnya. Ketika dia bilang komponen, it doesn't have to be verb, but then it has indication of verb. For example, when you say, I was on my way to the movie when the shooting happened. Jadi ada penembakan dan saya sedang jalan ke arah sinema atau ke movie atau ini bioskop ketika ada proses penembakan itu tadi. Nah, semacam itu. Nah, ini di situ itu was itu kan tidak verba, semacam verba biasa, tetapi dia merupakan komponen verb yang berupa bentuknya to be. To be itu sendiri bukan verb, tapi semacam itu. Biasanya kalau misalkan terdiri satu single verb itu jarang. Contohnya misalkan go, stop, kayak itu dan macam-macam. Itu ada, cuman jumlahnya jarang. Kalimat yang paling sering itu tentunya yang kalimat yang komplit. Misalkan ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya, and so on. Atau ada penjelasannya dan macam-macam. Jadi yang bagian kedua ini, more or less complex structure with the verb at its core. Ini yang paling umum. Bagian yang sedikit cuma single verb itu jarang digunakan. Kita sesekali menggunakannya tapi tidak major. Bukan bagian yang paling sering digunakan. Hanya sesekali saja, misalkan kita untuk instruksi yang urgent atau darurat gitu, misalkan stop, take it sudah lebih dari satu ya. Misalkan stop, go, and so on, macam itu.
Terus ada beberapa tambahan lainnya. Subject can be structure of predication sebagai included clause. Terus predicate itu biasanya consist of verb plus verb phrase. Bisa jadi verb phrase-nya nanti ditambahi informasi lainnya. Jadi verb phrase itu yang penting dia dalam key position, dalam posisi yang penting. For example, money talks, it's easy. Subject sama verbnya. Courtesy always pays, it's easy too. Courtesy is subject, terus always pays, ini merupakan verb phrase. Tetapi kalau yang lebih panjang lagi, lebih kompleks, the sun sets in the west. In the west ini dengan sets itu jadi satu komponen verb phrase. Cuma in the west itu dia prepositional phrase, dia menjadi penjelas, tapi pada konteks ini sets in the west, sets itu yang terpenting, key positionnya di sets itu tadi. Contohnya, oh sorry, saya belum munculin contohnya ya, sorry. Nah ini contohnya tadi, the sun sets in the west, sets itu bagian terpenting dari sets in the west. Sebaliknya predikat itu bisa juga diisi bagian lain, bisa juga diisi komplement, bisa juga diisi coordinate atau bagian-bagian lainnya. Contohnya semacam ini. Jadi dia predikat itu bisa diisi oleh structure of complementation. The snow was cold. The clerk sold me the t-shirt. My neighbor painted his house green. Nah, dari 3 contoh ini, kenapa ini disebut sebagai complementation tapi bukan objek? Silakan. Ada yang punya pendapat. Kenapa kok bagian ini itu kok disebut complementation dan kok tidak disebut subjek? Silakan. Why this part is not an object, but then it is a complement. Silakan. Kenapa Anda kalau misalkan tidak bisa menyalakan mikrofonnya, it would be fine too. You can type it in the chat box. That's okay too. Silakan. My question would be, kenapa bagian ini disebut complement rather than object? Kenapa kok bukan objek yang itu ya? Silakan. Kori, Rizky, Rizka, Riza, sorry. Salsa, Zisrina. Silakan. Baik, kalau arti katanya, kalau komplement itu berarti apa? Lengkap sih. Complexer maybe. Gimana? Maybe complexer because the predicate kan kayak memiliki komponen kata kerja yang kayak kompleks gitu, sir. Jadi kayak gitu, sir. Oke, thank you, Mas Sigit. Ya, ada lagi yang mau nambahkan? What is a complement, or why these examples are complement and not object? Ya, Ninda juga mau nambahkan. I think complement is pelengkap, sir. Ya, pelengkap. Baik. Complement, to complement, complement maknanya banyak ya. Complement salah satu memuji, terus bisa bermakna pelengkap. Sarah mau nambahkan, Sarah? Same with Ninda, like complete sentence. Oke, ya, thank you. Baik, ada banyak makna, tapi yang kita maksud di complement di sini itu adalah pelengkap.
Jadi fungsinya itu semacam ini. We just need to test whether this one is complement or object. Just try to, for example, switch it. On the other hand, kalau misalkan bisa dipasifkan dengan di switch, itu biasanya dia bentuknya objek. Jadi my neighbor painted his house green. Bagian his house green itu bukan merupakan objek, tapi dia lebih di situ bentuknya komplement. Terus kita lihat contohnya yang nomor 1 dulu. The snow was cold. It's easy. Biasanya komplement itu objek itu selalu kata benda atau kata benda yang menjadi mendapat impact atau akibat dari verba yang ada di situ. Jadi cold itu bukan merupakan kata benda dan bukan merupakan impact atau akibat dari was, sehingga dia otomatis menjadi komplement. The clerk sold me the T-shirt. Kalau kita belajar pada grammar dulu waktu kita belajar grammar itu ada direct object sama indirect object. Jadi dulu di direct object sama indirect object itu, direct object itu adalah bagian yang dia itu mendapat konsekuensi langsung dari actionnya subjek tersebut. Sementara kalau indirect itu tidak langsung. Jadi misalkan she gave me the book she gave me itu akan menjadi objek, direct object, terus the book itu indirect objeknya. Biasanya semacam itu. Karena she gave, jangan gitu kalimatnya, enaknya gini aja, lebih mudah biar gampang menandainya. She gave the book to me. Nah, di situ akan lebih mudah. Jadi sedikit dibalik. Ketika she gave the book itu menjadi direct object, lalu to me itu ada me-nya di situ tuh indirect objeknya. Nah, sementara itu kalau dalam diskusi sinteks kita, ketika kita mendiskusikan komplement sama objek, maka komplement itu merupakan bagian. It can be phrase, it can be clause, or it can be just noun, word. Yang dia itu fungsinya itu untuk menambah informasi atau melengkapi informasi yang ada di kalimat tersebut. Jadi misalkan my neighbor painted his house green. Bagian his house green ini biasanya dikategorikan sebagai complement. That's easier. Karena dia merupakan pelengkap, terutama bagian green-nya di situ. Nah, di situ juga sama the clerk sold me the T-shirt. Ada bagian yang merupakan pelengkap. Jadi me di situ dia melengkapi bagian me the T-shirt semacam itu. Jadi pada dasarnya kadang-kadang orang mengkategorikan kedua objek tersebut, direct sama indirect objek yang ada di situ itu keduanya dalam komplement, akan lebih mudah membaginya. Sementara itu ada sebagian lain yang lebih lebih rigid. Mereka yang bagian direct object itu tetap dianggap sebagai objek, sementara komplementnya itu adalah bagian indirect objeknya tadi. Jadi semacam itu. Komplement itu kompleks karena bentuknya. Jadi pokoknya sesuatu yang bisa acting sebagai noun, tetapi dia tidak tidak langsung sebagai objek, satu-satunya objek di situ, maka dia biasanya dikategorikan sebagai objek komplement, sebagai komplement, semacam itu. Oke, kita skip dulu, agak membingungkan nanti. Next, bisa jadi predication itu juga diisi structure of coordination, termasuk dalam dua contoh berikut ini. When you say we walk and talk itu dia merupakan structure of coordination, ada N-nya di situ, atau bagian bawahnya misalkan either or itu kan menunjukkan bagian either sampai it itu merupakan koordinasi. Nah, bagian koordinasi ini dia itu bisa menjadi predikat juga.
ketika kalau misalkan dia di bentuknya verba atau sesuatu yang containing verb semacam itu. Jadi containing verb itu di situ bentuknya misalkan either like this place or hate it. Ada either-nya itu agak membingungkan bagi kita untuk mengkategorikan bagaimana ini verba aslinya. Tetapi itu bisa kita kategorikan sebagai misalkan komponen yang mengandung verb di dalamnya. Semacam itu. So, kita coba sekarang beralih sedikit ke verb. Tadi sedikit bingung ketika kita mendiskusikan mungkin object and complements. Kita bisa skip nanti. Pada dasarnya complements itu kalau misalnya ada dua objek di bagian belakang, biasanya akan lebih mudah kalau kita kategorikan itu sebagai complement. Anyway, that's the easiest way. Atau yang kedua, pokoknya bentuknya bukan kata benda, dia otomatis komplement. Tapi bisa jadi sebagian kata benda juga bisa menjadi komplement. Semacam she showed the book to me atau she showed me the book kayak gitu tadi. Itu mungkin bisa jadi komplement. Bagaimana teman-teman mengklasifikasikan verba? Dipecah verba itu dikategorikan apa aja, berdasarkan apa saja. Biasanya Anda memecah atau mengkategorikan verb itu, kata kerja itu seperti apa? Silakan, ada yang punya ide? Active voice and passive voice, sir. Active, oke. Berdasarkan voice-nya, thank you, Firda. Berdasarkan voice-nya kita bisa bagi menjadi aktif sama pasif. Oke. Ada aspek lain yang bisa kita bagi selain, silakan. Tenses, sir. Like present participle kayak gitu, sir. Gimana, Mas? Tenses, sir. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak order terus habis order gitu, sir. Sorry. Give me another example. Contohnya apa? Kalimatnya semacam apa? I will. Right. The book like number which just like number 1 in the exercise number 1. No one has ordered. Has itu sebagai auxiliary verb-nya, ordered-nya itu sebagai verb-nya, sir. Oke, baik. Oke, correct. Itu salah satu pembagian lainnya. Kita bisa bagi juga verba dalam bentuk semacam itu. Baik. No one has ordered my lovely prune and spinach fritters. Oke. How do you categorize this one? Berdasarkan apa biasanya kalau membagi semacam itu? I think tenses, sir. Tenses. Atau kadang juga ada yang mengkategorikannya berdasarkan aspeknya. Macam-macam modelnya itu. Nanti bisa kita bagi. Oke, lainnya selain tenses sama voice ada lagi, silakan. Transitive and intransitive, sir. Transitive and intransitive, oke, berdasarkan objeknya ya. Yeah, yes. Oke, baik, ada tidak adanya objek. Oke, thank you, Linda. Ada lagi? Finite and non-binary verb, sir. Sorry? Finite and non-binary verb. Oh, finite and infinite. Oke, right. Yes. Yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Infinite verb. Wait a second. We do have like finite and infinite in noun. What about the verb? Let's check it later. Okay. Kita akan cek lagi yang finite and non-finite ini. Saya agak bingung pembagiannya, agak lupa sedikit. Right, ada beberapa klasifikasi. Salah satunya 7 macam ini. Bisa dibagi berdasarkan person-nya, bisa dibagi berdasarkan tenses-nya, bisa dibagi berdasarkan phase-nya, aspek, terus mode, voice, dan status, macam-macam. Pembagian berdasarkan tadi transitif intransitif itu atau finite infinite tadi mungkin tidak masuk ke dalam salah satu kategori ini, tetapi itu bisa dibagi dalam bentuk lain. Jadi pada dasarnya banyak sekali kategori verba bisa dibagi bermacam-macam.
Jadi tidak spesifik hanya ini saja. Jadi pembagian verb itu ada banyak sekali. Do not worry too much. Whether ternyata kok beda dengan pembagian saya. Do not worry. Karena ini cuma salah satu jenis pembagian, sebagian jenis kategorisasi verb. Jadi ada banyak kategori lainnya. So for example, when you divide verb into the persons, sebentar. Anda bisa membagi verb itu berdasarkan personnya, bisa misalkan bentuknya bentuk common sama third singular. Jadi pakai yang S sama IS atau yang bentuk common base verbnya. The man walks, he feels. Dengan kalau misalnya Anda bandingin they walk and they feel and so on. Ini biasanya pembagian yang model ini. Terus tensesnya berdasarkan tenses bagaimana disebutkan Mas Sigit tadi bisa dibagi berdasarkan tensesnya itu bentuk present sama past. Kadang juga ada yang menambahkan bentuk future. Pada dasarnya ada sebagian yang tidak menyetujui future itu sebagai pembagian tenses berdasarkan sinteks. Karena ketika bentuk future itu pada dasarnya hampir sama dengan bentuk present, cuma kita menambahkan item will atau would, shall, kayak gitu saja. Jadi itu ada yang membaginya tidak demikian. Lalu bentuk ketiga misalkan berdasarkan phase-nya, kita bisa membaginya bentuknya simple sama perfect. Jadi kalau misalkan bentuk simple itu sedang dilaksanakan atau prosesnya untuk menunjukkan generality. Sementara kalau sudah perfect itu berarti sudah selesai. Untuk yang bagian yang progresif untuk menunjukkan continuous sedang berjalan itu biasanya tidak dikategorikan berdasarkan phase-nya. Tapi Anda bisa mengkategorikannya berdasarkan aspeknya, misalkan salah satunya. Jadi aspeknya itu bentuknya itu duratif, misalkan bentuknya I'm doing something, ada durasi yang sedang dilaksanakan, atau incoative. Incoative itu Anda minta bentuk yang model misalnya seperti we get going atau dan macam-macamnya semacam itu. Terus ada macam-macam jenis verba itu. Ini berdasarkan kategori yang ada di bukunya Redford. Orang lain mempunyai kategori yang berbeda berdasarkan mood-nya. Misalkan Anda bisa membagi mood-nya itu berdasarkan model auxiliary plus base form. Atau model yang kedua itu yang lebih kompleks dari model auxiliary saja. Jadi model auxiliary-nya butuh sesuatu yang lain, tambahan to infinitive misalkan, seperti pada contoh used to study, ought to come, have to go, ada to di situ. Itu menunjukkan bahwasanya auxiliary tertentu yang dia membutuhkan preposition to infinitive. Voice-nya bisa dibagi menjadi aktif sama pasif, sementara nanti berdasarkan statusnya, sebentar. Maka ada satu pertanyaan yang ini belum dicoba. Ada dua sentence di sini, the man was informed by his wife sama the man was informed about politics. Menurut teman-teman, kedua komposisi ini sama atau berbeda? Silakan. What do you think? Menurut teman-teman, dua sentence ini bentuknya sama-sama pasif atau tidak, terus berbeda atau sama? Silakan, ada yang mau menambahkan? Is it same or different? Oke,
Kalau lihat bagian depannya, subjeknya, terus verbanya sama. Cuma yang jelas adalah yang berbeda adalah bahwasanya yang pertama itu dia mengikuti apa ya, passive voice yang apa ya, solid, rumusnya solid, sudah fix semacam itu. Subjek plus to be plus verb 3 atau past participle plus by plus noun atau kata benda. Sementara itu kalau yang di bagian kedua tidak ada by bla bla blanya, tapi langsung about politics. Nah, pada bagian ini kan complements about politics ini diletakkan di sini itu untuk menunjukkan bahwasannya siapa pelakunya itu tidak begitu penting, tetapi yang dia pentingkan adalah informasi tambahan about politics-nya itu tadi. Jadi pada dasarnya dia masih bentuknya pasif, tetapi pasifnya itu tidak seperti struktur aslinya. Jadi sudah diubah, terus kemudian dia tidak bisa dikembalikan sebagaimana bentuk yang awal. Kalau misalkan bentuk yang pertama kan bisa dikembalikan, misalkan his wife informed the man, atau kasarnya misalkan the wife informed the man, kayak gitu aja lebih mudah misalkan. Tetapi yang bagian kedua kita kehilangan subjeknya. Maka yang bagian ini tidak reversible, dia tidak bisa dibalik menjadi bentuk aktif lagi. Jadi walaupun dia pasif, dia itu strukturnya sedikit berbeda dengan yang di atas, karena dia berisi komplement juga di situ. Tambahan lain mungkin terkait pasif ini, struktur pasif ini adalah bahwasanya kalau dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, kedua kalimat ini memiliki komponen yang jauh berbeda satu sama lain. Jadi yang ini yang agak kadang-kadang membingungkan untuk analisisnya. Contohnya seperti ini. Sebentar, saya share ulang. For some reason I cannot annotate my screen sharing, so I will just, I can annotate here, but then not in. Anyway, baik, saya tambahkan di sini saja manual. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek plus predicate plus object, sehingga kalau misalkan kita balik menjadi pasif, maka akan menjadi object plus predicate plus subject. Dalam bahasa Inggris, subject plus verb plus object. Ketika dibalik, tetap bentuknya subject plus verb, bentuknya past participle terus kemudian diikuti oleh objeknya. Nah, jadi ini perbedaannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kita pakainya istilahnya predikat. Ini yang paling sering kita jumpai dulu. Mungkin Anda masih ingat ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sementara dalam bahasa Inggris kita walaupun strukturnya, yang pertama adalah bahwasanya dalam bahasa Inggris kita tidak menggunakan predicate, tetapi kita menggunakan verb. Karena bisa jadi predikat itu diisi oleh sesuatu yang bukan verb, sebagaimana kita sebutkan di atas tadi. Terus yang kedua, jadi itu yang perbedaannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau penyebutan predikat itu bisa jadi dia bukan hanya verba saja, bisa jadi hal-hal lainnya. Sehingga kita tidak menyebutkan spesifik itu sebagai subjek plus predicate plus objek, tetapi lebih ke subjek plus verb plus o and so on. Nah, yang kedua adalah penyebutan, yang kedua adalah ketika dalam penulisan
biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dulu itu subjek, predicate, objek, misalkan ibu memasak nasi. Nah, ketika kita ubah menjadi nasi dimasak ibu dalam bahasa Indonesia, maka ibu ini akan menjadi subjek. Sementara nasi itu menjadi objek. Tapi dalam bahasa Inggris, ketika Anda tulis menjadi misalkan mom cooks. Nggak enak kalau mom. My mom cooks rice. Sama rice is cooked by my mom. Maka dalam bahasa Inggris, bagian depan ini tetap disebut sebagai subjek, sementara bagian dari belakang itu tetap disebut objek. Ini yang membedakan, dua hal yang membedakan struktur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Personally, saya prefer model semacam ini. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu subjek itu always fronted. Fronted itu ditaruh di depan. Nggak bisa ditaruh di belakang semacam yang modelnya bahasa Indonesia ketika untuk menyebutkan struktur pasif. I don't know bagaimana, saya nggak tahu buku bahasa Indonesia yang baru seperti apa, lama tidak saya periksa. Bisa jadi sudah kita tidak lagi menulis seperti ini, OPS ini. Tetapi misalkan kita menulisnya tetap sebagai SPO kayak gitu. Cuman karena tidak diberi tambahan informasi sebagaimana yang bahasa Inggris yang bentuknya merah ini B plus V bentuknya past participle semacam ini, maka kalau misalkan dalam bahasa Indonesia tetap ditulis S plus P plus O, maka akan membingungkan bagi orang. Itu salah satunya. Right, oke. Sebentar. Nah, kalau berdasarkan status, ini yang tadi disebutkan, misalkan ada, tadi belum ada yang menyebutkan ini, afirmatif, terus kemudian negatif, interrogatif, terus kemudian negatif interrogatif, and so on. Jadi ada berbagai kriteria yang berbeda. Dan ini yang membingungkan, kadang-kadang para ahli itu juga membuat klasifikasi berbeda. Misalkan contohnya, doesn't he work itu diperlakukan berbeda dengan does he not work. Ketika doesn't he work, maka mayoritas ahli mengkategorikan ini sebagai interrogatif negatif atau negatif interrogatif sentence. Tetapi pada does he not work, sebagian ahli sinteks itu mengkategorikan ini sebagai interrogative work, interrogative verb. Karena harusnya menurut mereka kalau misalkan does ini merupakan extension, itu bentuknya harusnya not-nya juga harus nempel di bagian depan ini. Does not he work, kayak gitu. Cuman pada praktiknya kan biasanya sudah umum semacam ini. Jadi does he not work ketika di kompres, di abbreviated, maka dia biasanya ditaruh di depan kayak gitu. Anyway, nanti ada beberapa bagian lagi terkait functions in the verb phrase. Agak panjang bacaannya, jadi saya khawatir terlalu membingungkan. Pada intinya, jadi bisa jadi, for example, semacam ini, ketika dalam verb phrase, itu bisa jadi verb phrase itu, verb verba yang bentuknya had ya sebagai verb itu akan dibantu oleh dependent atau konstituen lain yang posisinya macam-macam, bisa jadi di depannya, bisa jadi di belakangnya, bisa jadi bentuknya komplement. Jadi semacam ini, agak membingungkan semacam ini. Saya kasih contoh satu, misalkan pada kata the boy has run very quickly, Anda bisa melihat bahwasanya di sini ada has di depan, very quickly di belakang. Jadi run ini merupakan head-nya. Ini ada auxiliary has yang dia itu bisa dipisah dari run karena dia tidak benar-benar menunjukkan bagian dari run itu. Dia lebih ke menunjukkan penanda tenses
bentuknya perfect. Terus kemudian very quickly ini yang menjelaskan run-nya. Dia posisinya PTHD mode ini berarti dia post head modifier. Jadi modifier yang letaknya setelahnya head. Sementara kalau misalnya kita taruh di depan, seperti kalimat yang di bawah, the boy has very quickly run, maka kita menyebutnya sebagai pre-head modifier, PRHD mode kayak ini. Bentuknya adverb phrase very quickly, and so on. Singkatan-singkatan semacam ini ada di slide yang saya share minggu lalu, itu ada di sana, Anda bisa gunakan itu. Anda bisa juga melihat bahwasanya komplement itu ada banyak bentuknya, bisa jadi dia bentuknya direct object sama indirect object, and so on. Di sini ada singkatan-singkatannya, dan agak panjang. Slide saya ini totalnya ada 52, jadi akan lebih mudah kalau misalkan saya kirimkan ke teman-teman, Anda biar bisa digest dulu. Tapi yang penting saya ingin ngasih tahu dulu di awal, biasanya konsep tentang predicate, lalu kemudian verb dulu, agar teman-teman ada sedikit lebih mantap pemahamannya terkait itu, sebelum kita terlalu banyak tenggelam ke teori yang terlalu mendalam. Itu untuk sebagai pengantar. Do you have any question, everyone? Silakan kalau misalkan ada yang punya pertanyaan. Yes, please. Pardon, sir, can you show us the previous slide? Oke, sebentar. In the three diagrams. Oke, sebentar. Right, this one. Yes, sir. All right, thank you. So my questions is, if we are asked to write three diagrams, is that okay that we not write like subject, NP, maksudnya kayak cuma langsung NP, auxiliary, VP gitu? Is that Iya, itu yang benar semacam itu. Jadi yang hitam-hitam itu udah benar. Ditulisnya noun phrase, auxiliary, verb phrase. Karena kita ngomongin syntax, kita ngomongin structure-nya. Sementara subject, tense, predicate itu lebih ke fungsinya. Jadi kita biasanya nggak mencantumkan itu. Lebih ke apa ya? Sintaktiknya, structure-nya, sintaksisnya. Singkatan-singkatan itu sudah pas. Alright, so thank you. Ya, sama-sama. Contoh lainnya misalnya semacam ini tadi. Kadang-kadang ada yang misalkan mereka itu tidak orang yang dia apa ya? Ini kan di sini kayak the boy, ini kan masih di kotak-kotak semacam ini. Ada yang mereka nggak setuju, jadi mereka minta dipecah dikasih branch di plus boy, terus seperti very quickly dikasih bentuknya branch seperti di atasnya itu kan ada branch juga semacam itu. Ada yang semacam itu. Ada yang agak simplistik, ya sudah bagian yang sudah single semacam ini. Itu nggak usah diperinci terlalu mendalam, tinggal dicoret gitu aja, kayak gitu bisa. Jadi macam-macam. Kadang jika analisisnya sudah sangat, orang itu sudah paham, kadang-kadang mereka NP, aux, VP, V sama adverb P itu dihapus semuanya. Jadi langsung apa dari S terus kemudian ke bawah thread, ke bawah terus langsung dia dikasih panah tambahan lagi tanpa label di atasnya, the terus boy kayak gitu, tanpa NP, label NP. Tetapi akan lebih mudah buat pemula semacam kita untuk ngasih label-label ini agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami maksudnya kita semacam apa. Kayak gitu. Baik, sebentar saya share dulu attendance list kita. Saya agak lupa tadi, mohon maaf. Bentar. Saya juga akan share. Sebentar, saya taruh dulu. Oke. Silakan diisi di Google Chat itu. Silakan diisi sebelum jam 10.25. Nanti akan terkunci otomatis jam 10.25. Nah, Della kemarin bertanya, mohon maaf saya baru menjawab pertanyaannya tadi pagi. Jadi tugas minggu lalu itu kan kita mengidentifikasi
di exercise nomor 1 itu subject sama predicates and so on di halaman 38. Sebentar, saya share saja. Sebentar. Yes. Nah, ini di halaman 38 saya minta kemarin teman-teman untuk menganalisis nomor 1 dan nomor 2. Then apparently I found that the following exercise is suitable to be used for this meeting. Jadi kemarin tuh saya berencana, saya gabungkan saja dengan exercise yang minggu ini. Cuma saya lupa tidak mengumumkan ke teman-teman. Jadi sekarang sekalian saya umumkan dan nanti saya share Google Form-nya. Jadi nanti untuk tugas minggu lalu dan tugas minggu ini kita jadikan satu exercise. Yang minggu lalu totalnya ada 14 nomor di nomor 1 dan 2 ini. Yang untuk minggu ini Anda bisa lihat di halaman 40 dan 42. Di halaman 40 itu ada juga 7 nomor. Hampir sama dengan nomor sebelumnya tadi. No one has ordered my lovely prune and spinach fritters. Jadi di situ nanti saya akan minta Anda untuk memberi beberapa informasi tambahan informasi penambahan untuk kalimat-kalimat tersebut misalkan. Jadi yang mana bagian yang subjek dan mana yang predicates semacam itu. Untuk yang halaman 42 juga sama. Anda saya minta untuk menganalisis kira-kira konstituen yang lain tambahan yang ada di situ. Misalkan I am accepting your invitation. Di situ apakah ada konstituen lain selain noun phrase sama verb phrase? Kalau ada yang bagian mana kayak gitu. Nanti saya minta untuk mengklasifikasikan yang itu. Nanti dalam satu G-form yang sama dengan yang sebelumnya. Itu saja. Tugasnya sama, hampir sama dengan yang sebelumnya, jadi tidak begitu berat harapannya. Ini sekedar sebagai exercise saja, sebagai tambahan, walaupun nanti ada graded, it will be graded, tapi ini sebagai exercise tambahan, jadi you can take it at your convenient time. Hopefully doesn't take too long to do this additional to exercise di halaman 40 dan 42, masing-masing yang nomor 1. 40 nomor 1 dan 42 nomor 1 juga. Alright, baik itu apakah ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan dengan sesi independent study kita? Silakan kalau ada yang mau tanya. Any other question? Oke. Baik, terima kasih sekali teman-teman doing very well with the discussions today. More than 20 students, sorry, not 20 students, more than 20 participations from the students. That's perfect and wonderful. Thank you so much, everyone. I will send the guideline after the class. That's all for today. Silakan melanjutkan independent study-nya. I will see you again next week. We will discuss about the structure of complementation as well as structure of coordination. I will see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank wabarakatuh. you so much, sir. Sama-sama. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, sir. I would like to inform you that Atiyah is getting sick and she has sent you a message. Oh, I see. Right. I will check it later. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Ninda. Yep.